Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irona Diro dari STKIP NU Indramayu, PGSD 4B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama ada pengertian tugas dan fungsi. Pengertian sendiri menurut Undang-Undang Dasar 20 tahun 2003, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawisuara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan sendiri adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada tugas dan fungsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39, tugas tenaga kependidikan ada melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tugas pendidik sendiri ada merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, lalu ada melakukan pengembangan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua ada pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengadaan adalah perekrutmen atau penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan karena dalam sebuah lembaga pendidikan biasanya mengisi kekosongan kedudukan atau lowongan pekerjaan yang harus diisi dengan tenaga kependidikan. Menurut Jaja dan Amirullah, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidikan dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti. Kegiatan ini mencakup proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan, pengembangan, dan pemberhentian. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pengadaan tenaga kependidikan ada pengumuman di sini bahwa misalnya dalam lembaga pendidikan dibutuhkan guru bahasa Indonesia di bagian bidang kesiswaan. Setelah dari pengumuman itu ada pendaftaran. Berlaku bagi calon tenaga pendidik dan kependidikan di luar sekolah dalam lembaga tersebut atau di luar lembaga untuk menempati tempat yang tersedia. Setelah pendaftaran ada seleksi atau penyaringan. Di seleksi ini ada tes tulis atau tes lisan. Langkah terakhir ada pengumuman hasil. Jadi para calon pegawai nanti akan diumumkan lulus atau gagalnya dalam penempatan yang sudah tersedia. Yang ketiga ada pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengangkatan di sini itu seperti kita seorang pendidik yang dimana tidak semata-mata langsung mengajar di sebuah lembaga pendidikan, di mana para guru ini melewati proses-proses yang tadi dulu gitu. Terus setelah dinyatakan lolos pada lowongan pekerjaan di sebuah lembaga pendidikan, mereka menjadi bagian dari tenaga kependidikan di lembaga tersebut dan ditempatkan sesuai kemampuan mereka. Pada hakikatnya yang menjadi sasaran proses penempatan sumber daya manusia itu sebagai mana? Yang pertama mengisi formasi atau lowongan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan. Yang kedua ada sumber daya manusia yang baru tidak terlalu lama menunggu diangkat dan menunggu terlalu lama tugasnya. Jadi para calon personalia yang sudah dinyatakan lulus itu jangan mengumumkan hasilnya terlalu lama, maka si calon juga akan lama menerima tugas dan lembaga tersebut. Yang ketiga ada menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Yang keempat, lembaga dapat bekerja secara efisien dengan pemanfaatan sumber daya tersebut.
Dengan adanya pengadaan dan pengangkatan ini tujuan akhirnya menjadikan lembaga dengan pemanfaatan sumber daya manusia. Kewajiban penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Sisdiknas ayat 1 sampai 3 sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Jadi tidak ada batasan pendidik ini hanya di domisili mereka saja gitu. Yang kedua ada pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Jadi tidak semata-mata ditempatkan dan diangkat kepala sekolah tidak sesuai dengan kualifikasinya gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan si calon pendaftar ini. Terus yang terakhir ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Jadi pemerintah itu wajib memfasilitasi segala hal apapun yang dapat membantu terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan pendidik serta tenaga pendidik yang bermutu juga. Yang keempat ada pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengertian dari pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan menurut Purwanto merupakan usaha menggunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan atau sekolah. Jadi tenaga pendidik itu tenaga pendidik itu guru. Nah, kalau tenaga kependidikan itu TU. Jadi baik TU atau guru itu sama-sama dikembangkan, kadang yang dikembangkannya itu berupa diklat. Nah, kalau guru itu di PPG gitu, profesi pendidikan guru. Yang terakhir ada pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan tenaga kerja karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian harus mendapatkan perhatian serius dari pimpinan. Adapun pemberhentian tenaga kependidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemberhentian tenaga kependidikan dengan hormat atas dasar permohonan sendiri, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun. Nah, dilakukan oleh penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua ada pemberhentian tenaga kependidikan dengan tidak hormat atas dasar hukum jabatan akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengabdian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dilakukan oleh penyelenggaraan suatu pendidikan yang bersangkutan. Selain itu, dalam pemberhentian tenaga kependidikan dapat dilakukan karena sebab lain, antara lain diantaranya itu pemberhentian karena meninggalkan tugas. Yang kedua ada pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi. Yang ketiga ada pemberhentian karena melakukan pelanggaran. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani. Pemberhentian dan pemensiunan merupakan konsep yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama terjadi pemutusan hubungan kerja digunakan di perusahaan. Sedangkan istilah pensiun sering digunakan pada lembaga pemerintahan atau bagi pegawai negeri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.